Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi geografi regional dunia, yaitunya Afrika bagian utara. Sebelumnya, perkenalkan saya Yohana Widya Putri dengan NIM 191361183. Afrika bagian utara. Ini merupakan peta dari Afrika bagian utara. Afrika Utara merupakan sebuah kawasan yang terletak di bagian utara benua Afrika. Negara-negara yang terletak di kawasan tersebut antara lain ada Aljazair, Mesir, Maroko, Tunisia, Libya, Sudan, dan Sahara Barat. Letak astronomis kawasan ini adalah 19 derajat lintang utara sampai dengan 37 derajat lintang utara dan 12 derajat bujur timur sampai dengan min 9 derajat bujur barat, serta memiliki luas kurang lebih 12.315.714 km persegi dan berbatasan langsung dengan sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania dan benua Eropa, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Merah. Negara yang pertama di kawasan Afrika Utara ini ialah Aljazair. Aljazair merupakan sebuah negara yang terletak di bagian utara benua Afrika dengan letak astronomisnya berada di antara 19 derajat sampai dengan 37 derajat lintang utara dan 9 derajat sampai 12 derajat bujur timur yang berbatasan dengan Libya di sebelah timur, Mali dan Mauritania di sebelah barat daya, berbatasan dengan Sahara Barat di sebelah barat, sedangkan di sebelah barat Laut Aljazair ialah Maroko. Serta Aljazair juga berbatasan dengan Tunisia di sebelah timur lautnya dan berbatasan dengan Niger di sebelah tenggara, serta di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah. Ibu kota dari Aljazair sendiri adalah Algiers. Morfologi dan topografi. Di negara Aljazair ini ada Gunung Tahat yang mana dari pegunungan Ahaggar yang titik paling tingginya berada pada 9.852 kaki. Ada juga pegunung Arsh, lalu ada perbukitan Kabili dekat Azazga dan sungai Sebau. Kemudian masuk pada sosial dan ekonomi di Aljazair. Secara sosial, Aljazair ialah republik semi-presidensial yang terdiri dari 48 provinsi dengan penduduk lebih dari 37 juta jiwa. Aljazair sendiri merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke-34 di bumi. Ekonominya mengandalkan sumber minyak. Sonatrach, perusahaan minyak nasional, merupakan perusahaan terbesar di Afrika. Aljazair memiliki tentara terbesar kedua dengan anggaran pertahanan terbesar di Afrika. Aljazair sendiri memiliki program nuklir damai sejak dasawarsa 1990-an. Di bidang ekonominya, Aljazair menduduki urutan ketiga di benua Afrika setelah Afrika Selatan dan Mesir. Sampai saat ini, penopang utama perekonomiannya adalah minyak bumi dan gas alam yang dianggarkan mencapai 98% dari pendapatan nasional, yang mana cadangan minyaknya menduduki peringkat 15 yang serta sebagian dari cadangan minyaknya berada di Sahara Timur. Pemerintah Aljazair sempat mengurangi ekspor pada tahun 1980-an untuk memperlambat penipisan cadang. Namun, kembali ditingkatkan pada tahun 1990-an. Ekspor utama dari negara ini ialah domba, sapi, dan kuda, serta produk hewani seperti wol dan kulit anggur, serealia, buah-buahan, terutama ada buah ara dan anggur. Masuk pada sosial budaya, politik, dan hubungan kerjasama dengan Indonesia. Di sosial budayanya, Aljazair memiliki kawasan yang dapat ditawarkan kepada para wisatawan. Antara lain ada Gurun Sahara yang menarik bagi pelancong yang sedang berpetualang. Selain itu, Aljazair juga memiliki puing reruntuhan kerajaan Romawi serta kawasan alam yang belum terjamah. Meskipun Aljazair memiliki pantai sepanjang 1.200 km, negara ini hanya mampu menggait 1% dari jumlah wisatawan yang melancong ke kawasan Laut Tengah. Pada tahun 2025 mendatang, ditargetkan bahwa Aljazair dapat menggait 11 juta wisatawan dalam setahun. Di sosial politiknya, Aljazair adalah
Republik Demokratik dengan sistem pemerintahan parlemen bikameral atau sistem parlemen dua kamar. Negara ini dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih untuk satu periode selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama satu periode berikutnya. Aljazair juga memiliki hak pilih bersama dan terbentuk bikameral yang terdiri dari majelis rendah dan majelis tinggi pada parlemennya. Majelis rendahnya yaitu Majelis Rakyat Nasional yang mempunyai 380 anggota yang dipilih setiap 5 tahun. Sedangkan Majelis Tinggi yaitu Dewan Negara mempunyai 144 anggota. Kemudian hubungan kerjasama Aljazair dengan Indonesia yang mengacu pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Aljazair. Hubungan antara dua negara ini sebagian besar didasarkan pada kesamaan agama dan solidaritas anti-kolonialisme, dikarenakan Indonesia dan Aljazair adalah negara-negara mayoritas Muslim yang juga pernah jatuh di bawah kolonialisme. Aljazair juga mengakui peranan Indonesia dalam mendukung negara mereka untuk memperoleh kemerdekaan pada tahun 1962. Kedua negara ini sepakat untuk memperluas kerjasama dan memperkuat hubungannya. Aljazair sendiri memiliki kedutaan besar di Jakarta yang juga terakreditasi ke Singapura dan Brunei. Sementara Indonesia memiliki kedutaan besar di Algier. Kedua negara ialah anggota Gerakan Non-Blok atau GNB dan juga Organisasi Kerajaan Islam atau Kerjasama Islam atau OKI. Negara berikutnya yaitu Mesir. Negara dengan ibu kota Kairo ini dibagi menjadi 5 kawasan utama, yaitu Lembah Nil, Delta Nil, Gurun Barat, Gurun Timur, dan Semenanjung Sinai. Untuk letak astronomis Mesir sendiri yaitu pada 22 derajat lintang utara sampai dengan 31 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur sampai dengan 36 derajat bujur timur. Dan secara geografis, Mesir terletak di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania. Luas negara Mesir sendiri lebih sempit dibandingkan dengan luas negara Indonesia. Batas-batas wilayah Mesir antara lain sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah, serta sebelah barat berbatasan dengan Libya. Morfologi dan topografi di Mesir ada lembah Sungai Nil, pegunungan Makatom, serta ada pegunungan Serabit al-Hakim. Lanjut di sosial dan ekonomi Mesir. Mesir memiliki jumlah penduduk yang lebih kurang 83.688.164 jiwa yang pada tahun 2013. Kehidupan masyarakat Mesir kuno dalam menjalankan segala kegiatannya terbatas pada 3 kelas sosial, yaitu ada golongan atas, golongan tengah, serta golongan bawah. Golongan lapisan atas terdiri dari keluarga kerajaan, para bangsawan, dan pendeta, sementara golongan lapisan tengah terdiri dari saudagar besar, pedagang, tuan tanah, dan pegawai pemerintahan, dan di golongan kelas bawah ada petani, buruh, masyarakat umum, serta budak. Kemudian, ekonomi Mesir juga sangat tergantung pada pertanian, media, ekspor minyak bumi, ekspor gas alam, dan pariwisata. Tak hanya itu, terdapat juga lebih dari 3 juta orang Mesir yang bekerja di luar negeri, terutama di Arab Saudi, Teluk Persia, dan Eropa. Lanjut, sosial budaya di Mesir, yaitu budaya Mesir berjalan selama ribuan tahun dalam sejarah tertulis. Mesir kuno ialah salah satu peradaban terawal di Timur Tengah dan Afrika. Gambaran kehidupan sosial budaya Mesir, laksana bangunan tua yang terlihat seolah-olah sangat lelah dan payah, tiang-tiang bangunannya pun telah termakan usia perjalanan zaman yang sangat panjang, dan dinding-dinding tambal sulam perpaduan antara bahan peradaban lama dengan baru, serta atapnya yang berwarna keruh dan berdebu tebal. Dalam bangunan usang itu pernah ada generasi demi generasi silih berganti dengan beragam corak dan karakter. Penduduk Mesir menganut sistem animisme, yang mana sejarah menyatakan bahwa Imperium Romawi tersebut juga melakukan penindasan dan pemerasan hasil bumi penduduk untuk
untuk kepentingan para penguasa di Romawi. Pada sosial politiknya, negara Mesir berbentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan Republik Konsolidasi Demokrasi. Mesir berbentuk republik sejak 18 Juni 1953. Mesir ialah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semi-presidensial multipartai. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Namun dalam prakteknya, kekuasaan terpusat pada presiden yang selama ini dipilih melalui pemilu dengan kandidat tunggal. Hubungan kerjasama dengan Indonesia. Hubungan Indonesia dengan Mesir ialah hubungan bilateral luar negeri antara Republik Arab Mesir dan Republik Indonesia. Kedua negara ini ialah negara mayoritas Muslim dengan minoritas non-Muslim yang signifikan. Mesir adalah salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1945. Indonesia memiliki sebuah kedutaan besar di Kairo dan Mesir juga memiliki kedutaan besar di Jakarta. Kedua negara ini ialah anggota Organisasi Kerjasama Islam, GNB, kelompok G20 negara berkembang, dan kelompok 8 negara berkembang. Negara berikutnya yaitu Libya. Letak astronomis negara Libya antara 19 derajat sampai dengan 34 derajat lintang utara dan 9 derajat sampai dengan 26 derajat bujur timur. Garis pantai Libya sepanjang 1.770 km ialah garis pantai terpanjang negara Afrika di Mediterania. Negara Libya yaitu sebuah negara di wilayah Maghrib Afrika Utara. Libya berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara, Mesir di sebelah timur, Sudan di sebelah tenggara, Chad dan Niger di sebelah selatan, serta Aljazair dan Tunisia di sebelah barat. Dengan wilayahnya yang luas hampir dengan 1,8 juta kilometer persegi, Libya ialah negara terbesar keempat di Afrika menurut luas wilayah dan ke-17 terbesar di dunia. Ibu kota terbesarnya ialah Tripoli. Ada 3 pembagian wilayah tradisional di negara ini, yaitu Tripolitania, Fezzan, dan Cyrenaica. Kemudian sosial dan ekonomi di Libya. Kemudian sosial dan ekonomi Libya. Libya adalah sebuah masyarakat Islam yang sangat konservatif. Karena lebih crowding, Libya juga banyak hidup di rumah tinggal dengan keluarga besar. Libya juga terdapat banyak bangunan tinggi yang dapat dilihat di kota-kota besar yang tujuannya untuk kantor dan apartemen. Di daerah pedesaan di Libya, orang-orang tinggal di rumah batu atau batu bata lumpur yang hanya memiliki kamar tunggal, yang mana semua kegiatannya dilakukan di sana. Selain hari ini pun di Libya, wanita memiliki kesempatan pendidikan yang sangat sedikit dan tidak cukup umum untuk melihat perempuan bekerja. Ekonomi Libya terutama tergantung pada pendapatan dari sektor minyak yang menyumbang lebih dari setengah PDB dan 97% ekspor. Libya juga memiliki cadangan minyak yang terbukti yang terbesar di Afrika serta merupakan kontributor penting bagi pasokan global minyak mentah. Bank Dunia mendefinisikan Libya sebagai penghasilan tengah ekonomi atas bersama dengan 7 negara Afrika lainnya. Pendapatan substansial dari sektor energi yang ditambah dengan populasi kecil memberi Libya sebagai salah satu PDB per kapita tertinggi di Afrika. Hal ini juga memungkinkan negara Libya untuk menyediakan tingkat jaminan sosial yang luas, khususnya di bidang perumahan dan pendidikan. Sosial budaya Libya. Lebih dari 90% penduduk Libya ialah campuran keturunan antara Berber dan Arab. Berber ialah penduduk asli yang menduduki tanah sebelum kedatangan orang Arab, yang mana sebuah mayoritas Libya ialah Muslim dan kebanyakan dari Libya memiliki sekolah Sunni Islam yang dibawa selama penaklukan oleh Arab.
Di Libya, Islam ialah pusat kehidupan, yang mana berkisar pada praktik keagamaan biasa yang dianjurkan oleh Islam dengan sebagian besar warga menghadiri sholat di masjid-masjid dan berdoa di rumah bagi perempuan. Kemudian kondisi sosial politiknya, di sistem pemerintahannya, Libya ini adalah republik dan berbentuk negara kesatuan. Libya terdiri atas wilayah-wilayah dengan adanya gubernur yang masing-masing gubernurnya memiliki People Congress dan People Committee masing-masing. Pemerintahan sehari-hari Libya dijalankan oleh Sekretariat Jenderal General People Congress. Organisasi pemerintahnya berjalan layaknya suatu dewan kementerian. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Libya juga terbentuk pada tanggal 17 Oktober 1991. Indonesia memiliki kedutaan besar di Tripoli dan Libya memiliki kedutaan besar di Jakarta. Kedua negara ini adalah anggota dari Organisasi Kerjasama Islam dan Gerakan Lombok. Pemerintah Indonesia dan Libya menandatangani 2 nota kesepahaman, yaitu tentang kerjasama bidang konsultasi politik dan kerjasama bidang kesejahteraan sosial. Kesepakatan ini yang ditekan oleh Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda dan Menteri Sosial Libya yaitu Ibrahim Al-Sarif di Yogyakarta. Nah, berikutnya yaitunya Sudan. Letak astronomis negara Sudan ialah antara 8 derajat sampai dengan 23 derajat bintang utara. Wilayah ini cenderung dataran datar dengan beberapa pegunungan. Luas wilayah negara Sudan adalah 1,886 juta kilometer persegi. Di barat dari Bakaldera yang berada di Pegunungan Marah ialah titik tertinggi Sudan. Ibu kotanya adalah Khartoum dan Sudan sendiri merupakan negara ketiga terluas di Afrika serta terluas ke-16 di dunia. Negara ini berbatasan dengan Mesir di utara, Laut Merah di timur laut, Eritrea di timur, Ethiopia di tenggara, Afrika Tengah di barat daya, Chad di barat, Libya di barat laut, dan Sudan Selatan di selatan sungai. Sudan saat ini sedang mencari dana dari negara-negara yang sayangnya tidak disebutkan namanya untuk meredakan krisis ekonominya. Sudan mengalami konflik sosial yang berkepanjangan dan perang saudara, serta berpisahnya Sudan Selatan sehingga menyebabkan hilangnya 3/4 produksi minyaknya. Hilangnya pendapatan dari sektor perminyakan ini yang membuat semakin memperburuk keadaan perekonomian di Sudan yang masih sangat rapuh. Sosial budaya Sudan. Struktur sosial budaya Sudan terdiri atas satuan-satuan lepas yang berganda. Terdapat sekitar 600 kelompok etnis yang berbeda antara satu sama lain di sini, terutama penduduknya di bagian utara dan selatan. Mereka terdiri atas kabilah-kabilah yang berpencar-pencar dan nomaden. Kebudayaan Sudan sendiri merupakan campuran dari unsur budaya Islam dan Afrika. Islam masuk ke Sudan pada abad ke-7 melalui pedagang Arab yang melintasi Laut Merah dan masuk ke daerah Nubia dan Bija di timur laut Sudan. Hukum Islam menjadi landasan bagi negara Sudan yang mayoritas penduduknya bermadzhab Maliki. Sosial politik. Sistem pemerintahan Sudan adalah sistem pemerintahan republik presidensial, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Namun pada April 2019 telah terjadi kudeta militer yang menggulingkan Presiden Omar al-Bashir hingga terjadi kesepakatan Dewan Militer yang berkuasa dengan aliansi oposisi sipil pada Agustus 2019 yang menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan sebagai Dewan yang berdaulat yang terdiri dari 6 warga sipil dan 5 jenderal. Serta ada kepemimpinan Dewan yang akan dirotasi untuk periode 3 tahun sampai diadakannya pemilihan umum. Hubungan kerjasama Sudan dengan Indonesia secara resmi didirikan pada tahun 1960, yaitunya Hubungan kerjasama Sudan dengan Indonesia secara resmi didirikan pada tahun 1960. Pada bulan Februari tahun 2012, saat kunjungan Menteri Luar Negeri Sudan Ali Kartik ke Jakarta, Indonesia dan Sudan telah sepakat untuk mendorong hubungan bilateral di bidang politik, sains, pendidikan, dan ekonomi.
Indonesia memiliki kedutaan di Khartoum, sementara Sudan memiliki kedutaan di Jakarta. Kedua negara ini memiliki populasi mayoritas Muslim dan keduanya adalah anggota dari OKI. Selanjutnya Maroko. Maroko ialah sebuah negara kerajaan yang terletak di benua Afrika bagian utara. Negara yang secara astronomisnya berada di antara 27 derajat sampai dengan 36 derajat lintang utara dan 1 derajat sampai dengan 14 derajat bujur timur ini berbatasan darat dengan Aljazair di sebelah timur, sebelah barat dayanya berbatasan dengan Sahara Barat. Sebelah utara Maroko adalah Selat Gibraltar yang memisahkannya dengan Spanyol dan daratan Eropa, sedangkan di sebelah baratnya ialah Samudra Atlantik. Negara yang memiliki nama lengkap Kerajaan Maroko ini mengakui wilayah Sahara Barat sebagai salah satu provinsinya sejak tahun 1975. Namun sebagian besar negara di dunia internasional ini tidak mengakui pengakuan ini. Sosial dan ekonomi Maroko. Mayoritas penduduk Maroko ialah suku bangsa Berber, yaitu suku asli yang tinggal di wilayah Afrika bagian utara. Bangsa Arab menjadi penduduk kedua terbanyak di sana. Bangsa Arab itu datang dari benua Asia yang mereka pertama kalinya ke Maroko pada abad ke-17. Lalu mereka menetap dan menikah dengan masyarakat setempat, serta melahirkan keturunan campuran antara Berber dan Arab. Dan keturunan campuran ini sering disebut sebagai bangsa Berber Arab. Ekonomi Maroko dianggap sebagai ekonomi yang relatif liberal yang diatur oleh hukum penawaran dan permintaan. Sejak tahun 1993, Maroko telah mengikuti kebijakan privatisasi sektor ekonomi tertentu yang dulu berada di tangan pemerintah. Maroko menjadi pemain utama dalam urusan ekonomi Afrika dan merupakan ekonomi Afrika kelima terbesar berdasarkan PDB. Forum Ekonomi Dunia menempatkan Maroko sebagai ekonomi paling kompetitif pertama di Afrika Utara dan dalam laporan daya saing Afrika di tahun 2014 sampai 2015. Sektor jasa penyumbang lebih dari setengah PDB, ialah industri yang terdiri dari pertambangan, konstruksi, dan manufaktur adalah seperempat tambahannya. Sosial budaya Maroko. Maroko termasuk negara yang kaya akan budaya, sebab negara ini menjadi tempat pertemuan budaya dari berbagai macam bangsa, yaitunya daerah timur benua Asia yang meliputi kebudayaan bangsa Tunisia, Yahudi, dan Arab. Sedangkan dari utara, yaitunya benua Eropa, ada bangsa Romawi, Vandal di Jerman, dan Andalusia dari Spanyol. Dan dari daerah selatan ada kebudayaan yang berasal dari wilayah Gurun Sahara. Kekayaan budaya di Maroko ini turut mempengaruhi beberapa bangunan yang ada di sana. Salah satunya Masjid Hasan II. Masjid ini terletak di kota Casablanca dan menjadi masjid terbesar kedua di dunia setelah Masjid Al-Haram di Mekah, Arab Saudi. Rancangan bangunan masjid ini mendapat pengaruh dari arsitektur Spanyol. Sosial politik Maroko. Politik Maroko terjadi dalam kerangka monarki konstitusional parlementer di mana Perdana Menteri Maroko adalah kepala pemerintahan dan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, sedangkan kekuasaan legislatif berada di tangan pemerintah dan 2 kamar di parlemen, Majelis Perwakilan Maroko dan Majelis Dewan. Konstitusi Maroko mengatur monarki dengan parlemen dan peradilan yang independen. Hubungan kerjasama Maroko dengan Indonesia mengacu pada hubungan bilateral Indonesia dan Maroko. Indonesia dan Maroko memiliki kesamaan dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Indonesia adalah negara Muslim terpadat di dunia, sementara Maroko juga merupakan negara mayoritas Muslim. Maroko memuji Indonesia sebagai negara demokratis yang kuat dan menunjuk bahwa kedua negara ini dapat menghadapi tantangan separatisme dan terorisme yang sama. Hubungan diplomatik didirikan pada tahun 1960. Kedutaan besar Indonesia di Maroko ada di Rabat dan sebuah konsulat di Casablanca, sementara Maroko memiliki sebuah kedutaan di Jakarta. Kemudian negara Tunisia.
Tunisia adalah sebuah negara yang terletak di bagian utara benua Afrika yang secara astronomis berada di antara 30 derajat sampai dengan 38 derajat lintang utara dan 7 derajat sampai dengan 12 derajat bujur timur yang berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat, Libya di sebelah tenggara, sedangkan di utara dan timurnya adalah Laut Mediterania. Nama Tunisia ini pada dasarnya berasal dari sebuah kota yang saat itu dijadikan ibu kotanya, yaitu kota Tunis yang terletak di pantai timur Laut Tunisia. Morfologi dan topografi. Ada pegunungan Atlas serta Sungai Cebika yang menurut CIA pada 2017 Tunisia memiliki populasi 11.403.800 jiwa. Pemerintahnya mendukung program keluarga berencana yang berhasil dan mengurangi tingkat pertumbuhan populasi menjadi lebih dari 1% per tahun. Hal ini menjadi kontribusi yang besar terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Di bidang ekonomi, Tunisia adalah negara yang berorientasi ekspor dalam proses liberalisasi dan privatisasi ekonomi yang walaupun rata-rata pertumbuhan PDB-nya sekitar 5% sejak awal tahun 1990-an. Tunisia memiliki ekonomi yang beragam, mulai dari pertanian, pertambangan, manufaktur, dan produk minyak bumi hingga pariwisata. Sektor pertanian menyumbang 11,6% dari PDB, industri sebesar 25,7%, serta jasa menyumbang 62,8%. Sektor industri terutama terdiri dari manufaktur pakaian dan alas kaki, produksi suku cadang mobil, dan mesin listrik. Sosial budaya. Tunisia adalah bekas jajahan Prancis yang gaya hidupnya nyaris mengkopi masyarakat barat, yaitunya bebas dan egaliter. Gaya hidup masyarakat Tunisia yang paling mencolok adalah cara mereka berpakaian dan pergaulannya. Di sana juga orang bebas mengenakan pakaian apa saja. Sosial politik. Negara ini berbentuk negara kesatuan republik atau demokrasi. Struktur negara kesatuan Tunisia terbagi atas 3 level, yaitu pusat, menengah, dan lokal. Di tingkat pusat terdapat 21 kementerian yang terbagi atas jumlah direktorat negara mengikuti model administrasi Prancis. Konstitusi Tunisia memberikan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di sana, orang bebas mempraktikkan ritus agama apapun, yang penting tidak mengganggu ketertiban umum. Namun di Tunisia tidak diizinkan mendirikan partai politik atas dasar agama, juga adanya larangan dakwah secara terang-terangan. Hubungan kerjasama Indonesia dengan Tunisia sangat penting setelah kebangkitan dunia Arab, yang mana Tunisia melihat Indonesia sebagai contoh negara demokrasi di negara mayoritas Muslim. Dan Indonesia juga menyatakan kesediaannya untuk mendukung transisi demokrasi di Tunisia melalui peningkatan kapasitas dan kemitraan untuk demokrasi. Hubungan diplomatik dua negara ini berawal dari tahun 1950-an ketika Indonesia mendukung kemerdekaan Tunisia dari Prancis. Kedutaan besar Indonesia berada di Tunis, sementara Tunisia memiliki kedutaan besarnya di Jakarta. Kedua negara ini merupakan anggota dari OKI serta GNB. Dan pemerintah Indonesia dan Tunisia juga telah menandatangani serangkaian kerjasama bilateral luas mencakup ekonomi dan politik. Baiklah, sekian presentasi dari saya hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.